Assalamualaikum sahabat tani. Hari ini saya akan menunjukkan cara-cara untuk membuat zat pengatur tumbuh ZPT untuk disiram untuk diaplikasikan ke akar ya, bukan ke daun, ke akar. Sebab ini saya menggunakan fermentasi M4. Kalau untuk diaplikasikan ke daun kita gunakan Yakult untuk fermentasi, untuk bakteri fermentasinya. Tapi ini saya gunakan untuk dikocorkan ke akar. Jadi kita gunakan E4 pertanian. Dan bahan-bahannya ialah rebung bulu, bawang merah, dan lidah buaya, daun lidah buaya. Dan ini bisa ditumbuk menggunakan ini atau di blender ya, yang mana mudah. Saya bikin pakai tumbuk karena sari-sarinya agak halus dan keluar semua. Jadi prosesnya saya akan menumbuk dulu, dan setelah selesai baru kita campurkan. Oke, bahan-bahannya sudah sedia untuk dicampurkan. Itu daun lidah buaya, bawang merah, rebung bulu, dan bahan fermentasinya M4 dan gula merah, dan dicampur dengan air mineral. Oke, selepas ini saya akan mencampurkannya. Oke, campurannya sudah siap dan tinggal menunggu proses fermentasi sekitar 10-15 hari begitu. Lebih lama lebih bagus, baru kita bisa aplikasikan ke tanaman. Dan untuk pengocoran itu ya terserah Anda sendiri, ikut kesesuaian diri Anda ataupun tanaman Anda. Oke, itu saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat tani. Hari ini saya menunjukkan tips membuat POC dari air cucian beras. Bahan-bahannya ialah ini EM4, ini gula merah untuk mengaktifkan EM4, dan ini air cucian beras yang telah saya simpan 2 hari. Pertama kita aktifkan dulu EM4, kita campur dengan air gula merah. Karena EM4 ini kalau kita beli di toko pertanian, mereka sedang tidur dan kita perlu aktifkan kembali sebelum membuat POC.
kita campurkan ke air cucian beras tadi. Kacau. Perlu kita tambah sedikit lagi agar cepat. Dan ini kita akan tutup dan disimpan lebih kurang seminggu atau 10 hari sampai gasnya sudah tidak ada. Dan kalau ada penambahan nanti ya tinggal ditambah saja ke dalam ini. Perlu disimpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari agar bakterinya hidup. Bakterinya kalau terkena panas bakal mati. Ya, itu saja teman-teman prosesnya, dan kita hanya menunggu sampai masa matang untuk diaplikasikan ke pohon cabai. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat tani. Hari ini saya menunjukkan pupuk-pupuk buatan saya sendiri, yaitu pupuk organik, perangsang buah, zat pengatur tumbuh, kalsium. Untuk apa kita menggunakan pupuk kimia kalau kita bisa bikin sendiri? Contohnya ini perangsang buah tambah zat pengatur tumbuh. Ini saya bikin sendiri, bahan-bahannya bisa didapati di dapur. Ini khusus zat pengatur tumbuh untuk dikocor. Yang ini bisa diaplikasikan ke daun, disemprot maksudnya. Yang ini perangsang buah murni, tidak ada zat pengatur tumbuh. Yang ini pupuk kalsium, saya bikin sendiri dari kulit telur.
Dan banyak lagi yang bisa kita perbuat, contohnya NPK. NPK itu sangat mudah, yaitu dari urin, contohnya urin kambing, urin lembu, itu banyak mengandungi NPK. Dan lagi kita bisa bikin dari air cucian beras, sisa-sisa ikan, ayam bisa disimpan dan disimpan agak lama ya. Airnya bisa dijadikan pupuk yang sangat bagus untuk cabai. Dan bisa juga kita bikin kompos. Saya sudah banyak bikin kompos, saya tunjukkan. Masih dalam proses. Lihat, mungkin sekitar 1 bulan lagi komposnya sudah jadi ya. Ini terasa panas, berarti bakterinya bekerja. Ya teman-teman, saya pengalaman bikin menanam cabai menggunakan pupuk kimia memang terlalu banyak kendala. Kimia ini bisa merusak tanah, dan saya coba beralih kepada pupuk organik. Ini tanaman bayam saya di polybag. Bawang masih dalam percobaan semua. Dan itu cabai-cabai lama yang masih hidup, terkena panas kemarau. Dan kalau sahabat tani ingin menanam cabai, saya usulkan gunalah bibit lokal. Sebab bibit lokal itu sesuai dengan suhu daerah tempat kita menanam, dibandingkan kita beli bibit yang dari daerah-daerah lain. Contoh saya di Riau, saya beli bibit yang dites di Jawa. Jadi bila kita tanam di Riau, suhunya tidak sama dan daya tahan penyakitnya tidak sama, sebab penyakitnya pun berbeda-beda dan keadaan tanahnya. Dan di Riau biasanya panasnya sangat ekstrim, suhunya sangat panas. Contohnya cabai saya di sana, itu daunnya terkena serangan hama. Itu pupuk, itu maksud saya benihnya, bibitnya cap panah merah. Ada seorang teman saya dari Dinas Pertanian mengatakan kalau bibit label ini kita tanam di daerah saya tidak sesuai dengan suhunya, sebab bibit label itu dites di Jawa sangat rentan terkena penyakit. Jadi mereka usulkan untuk menanam menggunakan bibit lokal yang sudah dites dengan suhu daerahnya dan sesuai dengan iklimnya dan daya tahan penyakitnya. Jadi saya sudah order bibit-bibit baru untuk ditanam nanti setelah ini panen. Mungkin saya akan cabut semua dan bakar dan disterilkan kembali lahan ini, dan saya akan menanam bibit lokal. Dan saya akan menggunakan
pupuk buatan sendiri, karena pupuk buatan sendiri itu sangat mudah. Contohnya zat pengatur tumbuh. Itu di sana ada bambu, diambil rebungnya, kemudian pergi ke dapur, dicari bawang merah, dicari tomat, dicari air kelapa, sudah bisa kita bikin zat pengatur tumbuh. Zat perangsang buah, kita bisa pergi ke kedai membeli Yakult sama telur. Jika perlu ditambah pisang ataupun madu, sudah jadi zat perangsang buah. Ini zat perangsang buah. Kalsium cuma dari kulit telur. Jika ada pisang bisa ditambah pisang. Pokoknya buah yang mengandungi kalsium yang tinggi bisa dijadikan pupuk kalsium. Tinggal kita aja untuk mengaplikasikannya. Di samping mengurangi pupuk-pupuk kimia, itu contohnya bawang merah. Itulah zat pengatur tumbuh saya. Yang kedepannya nanti saya akan menggunakan ini. Selain menggunakan pupuk-pupuk organik yang ada di toko pertanian, kita bisa bikin sendiri menggunakan M4 sebagai bakteri fermentasi, menyuburkan tanah, atau Yakult. Oke sahabat tani, kedepannya nanti saya akan bikin video-video baru yang saya akan bikin pupuk NPK contohnya, dan bermacam-macam lagi pupuk, agar dapat kita berbagi dan mendapat manfaat bersama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat tani. Hari ini saya akan menunjukkan cara-cara untuk mengaktifkan bakteri M4. Ini M4 pertanian ya sahabat. Bakteri fermentasi bahan organik tanah, menyuburkan tanaman dan menyehatkan tanah. Ini amat baik untuk tumbuhan, menggemburkan tanah, menyuburkan tanah. Dan cara-cara untuk mengaktifkan bakteri ini adalah dengan menyimpannya 2 hari dan mencampurkannya dengan gula merah. Perbandingannya 1 gelas M4, 1 gelas gula merah yang telah dicampur air, dan 50 gelas air bersih. Untuk aplikasinya, setelah kita simpan selama 2 hari, bisa diaplikasikan terus ke tanah, ke tanaman. Seperti caranya dikocor, atau untuk membuat pupuk kompos. Air yang telah disimpan selama 2 hari terus bisa digunakan untuk membuat kompos dari seperti daun, buah-buah busuk, atau sisa-sisa sayuran, sisa buah-buahan, sisa-sisa makanan bisa dicampurkan dengan air M4 ini untuk fermentasi. Dan ini setelah saya campur air gula merahnya, kita terus campurkan dengan air.
dan M4-nya. Perlu diingat ya teman-teman, air yang sudah dicampur jangan terkena sinar matahari, karena bakteri ini akan mati kalau terkena panas sinar matahari. Sebaiknya disimpan di tempat yang teduh atau ditutup. Ini saya akan simpan 2 hari, dan kemudian saya akan aplikasikan ke tanaman cabai. Saya tutup ya teman-teman, agar ini yang sebelumnya POC, air cucian beras, saya rasa sudah 3 hari disimpan. Mudah-mudahan menjadi untuk menyuburkan tanaman. Dan ini teman-teman, ini adalah pupuk perangsang buah buatan sendiri, dan saya akan tunjukkan cara-cara pembuatannya di video yang lain nanti. Oke sahabat tani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat tani, hari ini saya akan menunjukkan cara-cara untuk membuat pupuk perangsang buah. Bahan-bahannya ialah Yakult, susu fermentasi, dan juga telur. Jika ada pisang, bisa juga ditambah pisang sebagai penambah zat kalsium, tapi saya menggunakan Yakult sama telur saja, biasanya saya begitu untuk perangsang buah. Untuk pemupukan cabai yang paling bagus. Oke, kita akan mencampurkannya sebentar lagi. Oke, telur sudah diaduk, dan untuk perbandingannya 1 botol Yakult adalah 2 biji telur. Untuk 1 botol Yakult ya, ini saya buat 10 biji telur untuk 5 botol Yakult, tapi saya buat 4 botol Yakult saja, sudah cukup. Yang 1 bisa saya minum nanti. Oke teman-teman, ini tinggal dimasukkan ke dalam botol dan dikocok dan disimpan sekitar 1 minggu atau 10 hari. Lebih lama lebih bagus, sampai tidak ada gas lagi yang keluar dari botol. Seperti botol ini saya bikin masih ada gas. Lihat, ini saya campurkan dengan zat pengatur tumbuh. Hanya menunggu masa matangnya saja, mungkin sekitar 1 minggu lagi sudah tidak ada gas, baru kita bisa aplikasikan ke tanaman cabai. Oke teman-teman, saya akan mengaduknya. Kita masukkan Yakult dulu.
telur yang sudah diaduk. Saya tambah air sedikit. Saya menggunakan botol E4 karena tidak punya botol lain. Oke teman-teman, tinggal dikocok saja. Oke, sudah siap. Yang satu Yakult sebagai zat pengatur, sebagai zat perangsang buah, untuk merangsang buah. Dan satu lagi Yakult zat perangsang buah dan ditambah dengan zat pengatur tumbuh. Yang ini hanya zat perangsang buah. Untuk aplikasinya biasanya kalau airnya 15 liter, saya biasa menggunakan ini 5 sendok teh untuk 15 liter air, dan itu amat berkesan sekali untuk merangsang buah untuk tanaman cabai. Oke teman-teman, saya kira sampai di sini saja, dan lain kali saya akan update video-video terbaru sekitar pertanian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat tani. Hari ini saya akan menunjukkan cara-cara untuk membuat pupuk kalsium dari kulit telur. Bahan-bahannya kulit telur dan limau. Saya tidak punya limau lain, saya hanya punya limau ini. Limau ini kalau di tempat saya namanya limau kasturi. Oke, saya akan memulainya sebentar lagi. Pertama, kita kena menghaluskan kulit telur ini terlebih dulu. Sebaiknya jika ditumpuk lebih bagus, lebih halus, lebih bagus. Oke, sekarang saya sudah campurkan air jeruk kasturi dengan kulit telur. Sekarang adalah proses mengeluarkan kalsium dari kulit telur. Lihat teman-teman, di situ sedang mengalami proses.
Setelah dicampurkan dengan jeruk kasturi, dan saya akan fermentasikannya dengan mencampurkan air bakteri E4 yang sudah diaktifkan, yang saya aktifkan tempo hari, dan kita akan campurkan. Karena saya tidak punya botol, saya terpaksa menggunakan gelas ini sementara. Oke, kita akan menunggu sekitar 1 minggu atau 10 hari baru bisa diaplikasikan ke tanaman. Pupuk kalsium ini adalah untuk kegunaan menambah bobotnya buah, menguatkan batang, serta mempertahan agar bunga tidak rontok, dan menambah biji-biji di dalam cabai contohnya, akan lebih banyak biji dan terasa lebih pedas begitu. Oke teman-teman, siap pupuk kalsium dari kulit telur dan difermentasikan dengan M4. Oke sahabat tani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat tani. Hari ini saya akan menunjukkan cara-cara pembuatan kompos. Ini khusus kompos yang berasal dari bayam, yaitu kandungan kalsiumnya sangat tinggi. Jadi saya namakan dengan kompos kalsium. Jadi bahan-bahannya ini yang sudah hampir busuk, tempo hari saya petik, dan ini baru saya petik, dan sebentar lagi saya akan haluskan dan kemudian kita campurkan dengan bakteri pengurai. Oke, sebentar lagi saya akan menghaluskan daunnya. Ya, ini sahabat tani sudah saya haluskan, dan tinggal lagi mencampurkannya dengan M4 untuk fermentasi dan dibungkus. Saya menggunakan plastik transparan nanti supaya nampak prosesnya dari hari ke hari. Saya akan mencampurkan terus M4-nya dengan air yang ada pada bayam. Airnya bayam yang di dalam plastik tadi itu sudah hampir terfermentasi sendiri, dan kita tinggal mempercepatkan dengan M4. Saya masukkan M4. Oke, sudah cukup. M4 sudah saya aktifkan kemarin.
dan ini prosesnya akan cepat sekali karena bayam sejenis daun yang sangat lembut, punya kalsium yang sangat tinggi. Dan saya akan manfaatkan airnya nanti untuk disemprot ke cabai. Karena kalsiumnya sangat tinggi. 100 gram bawang 100 gram bayam itu kalsiumnya sekitar lebih kurang 80 gram kalsium. Jadi kalsiumnya sangat tinggi. Oke, sahabat tani, sudah siap. Tinggal menunggu fermentasinya. Dan sebaiknya disimpan di tempat yang teduh, tidak terkena cahaya matahari, agar proses fermentasinya berjalan dengan sangat pantas. Oke sahabat tani, sekian dari saya untuk kompos kalsium dari daun bayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat tani. Hari ini saya akan menunjukkan proses pembuatan kompos dari daun dan buah-buah busuk dari rumput. Yang ini sudah separuh matang, tapi masih mau difermentasi lagi supaya jadi halus. Karena kemarin waktu saya membuatnya hari terlalu panas, jadi bakteri fermentasinya mungkin mati atau lambat berfungsi. Jadi kita melakukan proses ulang supaya hasilnya lebih maksimal. Saya menggunakan bakteri fermentasi M4 pertanian. Ini air bakterinya yang sudah diaktifkan kemarin di video saya yang cara mengaktifkan M4 itu. Jadi kita cuma perlu siram saja di sini. Mungkin lebih kurang 1 bulan lagi sudah matang. 1 bulan rasanya sudah matang. Oke, sudah siap 1 karung. Hanya tinggal menunggu hasil akhir dari kompos ini. Mungkin lebih kurang 1 bulan lagi. Mudah-mudahan insya Allah akan matang dan bisa dipakai untuk menanam bawang atau cabai. Ini yang proses kemarin yang gagal karena terkena musim panas, musim kemarau, dan akan saya lakukan proses ulang fermentasi. Tapi yang ini rasanya tidak masalah lagi karena sudah masuk musim penghujan dan prosesnya akan lebih cepat. Proses matangnya lebih cepat. Oke teman-teman, 1 karung lagi
sudah hampir siap, dan di bagian atas kita perlu melapisinya dengan tanah agar tidak gagal lagi. Kita lapisi dengan tanah agar dia tertutup dan bakterinya akan dapat bekerja secara maksimal. Nah, begitu. Yang tadi sudah siap satu goni, satu karung, dan ini yang satu lagi, dan masih ada lagi untuk proses berikutnya. Nah, ini dia teman-teman hasil akhirnya, tapi masih lagi sekitar 90%, belum sampai 100%, tapi ini sudah bisa dipakai. Di sana ada 2 karung, sana pun ada 2 karung. Hanya tinggal menunggu matang. Oke teman-teman, sudah selesai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini proses pembuatan kompos. Bahan-bahannya sudah dihancurkan. Dan ini bahan-bahannya dari daun-daun dan buah yang telah busuk. Dan ini kompos yang sudah matang, yang tempo hari saya bikin, yang saya telah gunakan, dan ini sisanya. Sisa ini sebagai ibunya untuk proses seterusnya. Nanti kita campurkan dengan yang baru dibikin. Sudah hampir siap, tinggal menambahkan bahan-bahan dari daun bambu. Nah, ini bahan-bahan dari daun bambu. Dan bambu ini bagus dan terbaik untuk dibikin kompos. Oke, sudah hampir siap. Yang terakhir kita akan tutup dengan kompos yang sudah matang, dan setelah itu kita hanya tinggal tunggu mungkin sebulan atau 2 bulan, menunggu proses matangnya kompos ini.
Oke, telah siap, sudah dirapisi dengan kompos yang matang, dan ini hanya tinggal menunggu proses penguraian. Mungkin sekitar sebulan ataupun sekitar 50 hari sudah matang. Dan saya menggunakan Primasit Trico G untuk mempercepat proses penguraiannya. Mungkin sekitar 1 bulan sudah jadi, ditambah dengan Trico G. Untuk pembuatan kompos, selain saya menggunakan M4 pertanian, saya menggunakan Trico G. Itu proses pengkomposannya agak cepat jika ditambah ini, dan sekaligus komposnya sudah ada Trichoderma jamur Trichoderma. Jadi bila kita aplikasikan ke cabai, maka penyakit layu fusarium agak terkawal.